Kalian marah. Sebenarnya iya sih, aku udah lama nggak live. Udah lama banget. Aduh, pakai lighting. Oke. Jelek ya kalau pakai lighting. Dan nggak usah. Halo. Ya kakak boleh tahu kakak sekarang stay di mana? Aku udah lahir besar di Jakarta, cuman tinggalnya udah di Bekasi. Tahu nggak aku siapa? Hai guys, itu udah lama banget gak ngobrol-ngobrol nih. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Kamu apa kabar? Dulu kuliah jurusan apa? Dulu sempat ngambil psikologi tapi nggak jadi. Terus yang udah dijalanin ilmu gizi, tapi nggak lanjut. Halo. Kana Mira, halo kak, inget dong. Boleh nanya nggak? Boleh. Kenapa nggak lanjut kak? Apa karena susah? Enggak sih, sebenarnya belum ketemu susahnya. Cuman lebih kayak ke, aku kan keluar kota. Terus ternyata udah mulai offline. Aku nggak ada yang bantu. Jadi nggak kepegang kuliahnya. Yuk balik Bigo lagi, ngapain? Bigo itu dulu waktu aku belum nyanyi as a kalau ngomong kayak gini ntar dikira mana lagi. Maksudnya aku tuh belum nyanyi as a Melita Sirabutar as a profesional waktu itu. Jadi things were hard. Jadi waktu itu Bigo. Kalau sekarang bukan mendiskreditkan apapun, cuman aku nggak kepegang aja. Itu kan butuh waktu, ada targetnya dan segala macam. Gimana sih? Kapan ke AFJF Johor? Aku tuh akhir Maret ada ke Johor loh, ke Battle Church Johor. Gitu. Mbak munduran dikit ininya, gue iniin. Gitu. Iya belum, wisuda kuliah, astaga naga diulang. Iya Malaysia lagi, cantiknya kelewat, terima kasih. Ih, pedean. Halo, dari Borussia Dortmund, halo. Kita kan udah lama nih, lah gue. Lama nih gak ngobrol. Boleh gak kayak, aku tuh kepo sama pertanyaan kalian, how's life, kayak gimana kak kabarnya, apa yang terjadi di 2024 gitu ya. Coba pertanyaannya gitu. Sudah kangen tidak sama almarhumah Kak Melisa? Kamu kemana aja Neng? Mana aja? Kamarnya jadi satu, emang kamar aku satu. Capres pilih siapa? Pokoknya pilih yang jujur gak tahu.
Kapan ke Malang lagi? Belum tahu. Wish di tahun 2024 ini. Menarik nih. Wishnya ada beberapa. Yang pertama, aku ngasih tahu yang sebenarnya orang banyak tahu, tapi maksudnya nggak sering aku obrolin ya. Pastinya aku pengen tahun ini lebih produktif daripada tahun 2023. Terus ada beberapa yang Tuhan jawab. Kalau produktif itu kita yang jawab ya. Itu Tuhan ngingetin setiap hari soalnya. Ada beberapa yang wish list aku ternyata Tuhan jawab dan lancar juga. Hasilnya baik, jadi aku happy. Dan banyak lagi, tapi itu yang paling besar tahun ini. Tapi puji Tuhan, di awal tahun ini sudah dijawab Tuhan. Gitu. Aku baru live kayak kacamata mini. Enggak, aku udah gak di Osanggul. Aku udah lama gak kuliah. Wish 2023 yang gak tercapai. Jujur, aku tuh bukan orang yang kayak tahun baru punya wish, punya resolusi gitu. Enggak sih, baru tahun ini aja gitu. Karena kayak menurut aku setiap hari harus ada perubahan juga, walaupun berat. Boleh nggak kayak aku jangan ditanya-tanyain tentang kuliah dulu, karena I'm still working on that. Dan kemarin aku sempet nggak lanjutin, sekarang juga belum. Jadi jangan ditanya-tanya dulu, masih banyak pertanyaan hidup aku yang perlu ditanya. Jangan kuliah terus ya guys. Aku 23 tahun. I'm good, thank you for asking my day. Gimana rasanya 23 tahun? Rasanya gak beda sih dari tahun-tahun sebelumnya. Karena apa ya? Ya biasa aja gitu, kayak oh udah 23 ya gitu. Close ke quarter life nih. Gitu. Beda berapa tahun sama Kak Glenn? Beda 6 tahun. Jadi dia tahun ini 29 tahun. Lagi fokus sama apa? Lagi fokus sama jadi di Impact kita udah banyak talent. Jadi kita lagi fokus mau build something dari talent-talent yang ada. Dari aku, Ciferen, Kak Abraham, Nadine, Cisiska, ada Kak Jojo juga. Kita lagi sibuk mikirin itu mau dibikin apa. Dan aku building my team juga. Dan aku dalam waktu dekat ini, mungkin bulan depan, aku udah daftar sih. Aku mau les bahasa Korea online sih, tapi kayak karena aku aku tahun ini juga belajar untuk baca firman tuh nggak cuman baca, tapi journaling juga. Jadi aku journalingnya di sini. Aku nyatet gitu highlights poin-poin, khotbah, renungan, aku baca Alkitab dan segala macam kayak gitu. Jadi les bahasa Korea kayak bikin aku lebih terpacu lagi untuk mau belajar sebelum aku benar-benar berkomitmen mau mulai kuliah lagi, daripada aku nggak dewasa dan bilang kayak aku mau kuliah deh, mau mulai tahu-taunya aku putus di tengah jalan karena aku nggak sanggup, karena tidak berkomitmen dan segala macam. Jadi aku latih dulu dari les, dari journaling yang ada gitu. Kakak apa nikah? Doain ya. Ada rencana kuliah di Korea nggak? Enggak, sama sekali enggak sebenarnya. Aku sebenarnya belajar itu karena menurut aku manusia itu penting punya skill. Jadi nggak cuman kayak karena mau belajar jadi doang dipelajarin, tapi penting juga kok. Dan nggak apa-apa juga kalau kita punya banyak ilmu.
gitu. Siapa tahu nanti honeymoonnya ke Korea kan, jalan-jalan ke Korea ya, jadi nggak perlu pakai travel, aku aja yang ngomong gitu. Halo, kapan ke Melawi? Belum ada rencana nih. Ayat Alkitab favorit? At the moment belum sih, tapi maksudnya belum secara spesifik gitu. Tapi aku kemarin-kemarin baru aja selesai mempelajari kepribadian ya, bukan kepribadian sih, karakter Habakuk yang ketika melewati kesulitan, dia tuh nggak palsu di hadapan Tuhan dan bilang kayak aku percaya and stuff, tapi dia selain bilang itu, dia juga kasih tahu kalau hatinya tuh takut, kalau dia hancur, dia bingung gitu, dan dia being really honest, dan dia nggak jadi orang yang munafik. Jadi kadang aku jadi kayak mempelajari, oh kita datang ke Tuhan tuh nggak selalu harus dengan hati yang kayak aku udah beres kok sama masalahnya. Justru pas lagi ada masalah, berdoa sama Tuhan, bilang Tuhan aku takut, being really honest, itu hati yang Tuhan kehendaki gitu. Itu sih lagi mempelajari itu sebenarnya. Terus mungkin kalau ayat kayak ini ada di renungannya juga, kayak di Ibrani aku lupa. Iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan segala sesuatu yang tidak kita lihat gitu. Jadi kayak mempelajarinya, teorinya mudah, menghafalnya mudah, tapi praktekinnya susah. Nah itu membutuhkan kekuatan dari Tuhan yang gak dibuat-buat gitu. Mau ambil jurusan enggak, aku mau les bahasa Korea aja, les kursus. Ibrani 11 ayat 1, betul. Semangat, udah ada yang daftar pelayanan. Iya. Jadwal di Sarbini. Aku kemarin Mega Bekasi. Kan Tiberias banyak. Jadi kita juga harus ke Tiberias. Pelayanan di mana aja dong. Amaya, Queen Amaya siapa itu? Belum ada rencana rilis lagu saya. Enggak ada. Aku tuh nggak mau ya ngomong kayak aku bakal rilis lagu sekuler, enggak. Tapi aku juga nggak bakal ngomong kayak aku nggak bakal rilis, nggak ada yang tahu ke depannya. Tapi untuk sekarang hati aku nggak kesana, karena mungkin setiap orang pernah punya momen dimana krisis jati diri ya. Aku pun begitu. Waktu itu kayak rasanya hilang banget, kayak apapun gak fits me well. Akhirnya ada lagu itu ditambah dengan cerita yang ada. Jadi menurut aku itu dengan ya di situasi itu. Tapi apakah hati aku sekarang detik ini kesana? Enggak sama sekali sih. Dibilang ada lagu sekuler, ya doain aja kalau memang ada berkatnya di sana, ya terserah Tuhan, itu balik lagi ke kemauannya Tuhan. Tapi untuk aku sendiri saat ini belum dulu gitu. Glenn apa kabar? Kalian baik, puji Tuhan. Dia lagi ada ketemu temennya. Dia seperti bapak-bapak ya, ada meeting malam gitu.
Rumah di THB. Enggak. Kapan di Puri? Kapan-kapan ya? Aku kemarin baru di Mega Bekasi. Mega Bekasi kan mau pindah ke Bekasi Town Square. Udah di TBRS udah buka di Bekasi Town Square. Jadi tanggal 18 Februari ini udah mulai ibadahnya. Tanggal 16-nya hari Jumat ada ibadah syukuran gitu. Jadi teman-teman Bekasi atau mungkin Jabodetabek yang mau dan rindu untuk sama-sama ibadah, hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 ke Bekasi Town Square, ada TBRS di sana. Kurang lebih pacaran sama bapak-bapak. Begitulah hidupku ya. dia bukan, aku tuh kadang-kadang ya aku kayak berpikir emang gue yang ketuaan di umur gue ya. Enggak, tapi ternyata Kak Glenn tuh suits me really well. Walaupun ya kita juga kadang-kadang suka kolokan sih, tapi enggak, sama dia tuh bener-bener ya kurang lebih kayak ngobrol sama bapakku. Iya, ada acara. Iya, Prakasiau. Kapan ke Medan lagi? Undang dong. Kak, ada rasa kangen Kak Melisa nggak? Ya masa nggak ada? Sekangen-kangennya kamu dengan Melisa, tapi kangen aku ya gitu. Orang-orang suka banget ya pertanyaannya. Nggak tahu. Pandai. Ini gini. Ikut acara Imlek gak? Ikut. Tapi rayain Imlek gak? Enggak dong, kan aku belum menikah. Aku masih sama papa mamaku. Dan aku tim Batak gitu loh. Ngapain rayain Imlek? Tapi ada ikut acara Imlek gak? Ada. Gitu. Terus tadi ada yang nanya, ada yang bilang, bawa Kak Glenn ke Medan dong. Aku sama Kak Glenn tuh tidak menganut yang jalan-jalan keluar kota sama pacar. Jadi nanti kalau sudah menikah ya. Warna rambut aku udah luntur, aku jadi tidak bisa kasih tahu ini apa, karena aku nggak tahu lagi nih warna apa. Chinese dari mama? Enggak, aku asli Batak. Ada acara Imlek gak? Ada dong, kan nanti sama Kak Glenn dan keluarga. Tapi kalau aku sendiri ya nggak ada dong, karena aku asli Batak. Makanan kesukaan, aduh nggak tahu lagi. Aku tuh kalau lagi suka sama satu makanan makan itu terus. Tapi kalau misalnya udah bosen, bener-bener bisa ganti yang lain sesuai keinginan aja. Pasti nggak mau yang itu karena udah bosen gitu, mau suka apapun. Saran menu Marugame udon, aku paling suka, my favorite menu is Niku udon. Kalau kari sih aku kurang menyarankan, karena cuman karena I've tasted a better curry, maksudnya itu not the best curry in town. Jadi kalau menurut aku Niku udon, karena brothnya Marugame tuh enak banget ya, enak banget. See you di Johor Bahru. Seru dong di Balikpapan. Kapan ke Banjarmasin? Waktu itu udah, aku cuma transit karena mau ke Murung Raya ya.
Murung Raya atau ke Murung Raya. Lagi sibuk apa? Lagi sibuk istirahat setelah menerjang Desember dan juga Januari, November, Desember, Januari. Dan aku lagi sibuk menikmati film-film yang dengan tools yang dikasih sama Kak Glenn. Ini ada proyektor gitu, mini proyektor gitu. Jadi kalau malam aku suka nonton karena kan ini kayak agak bisa ya untuk aku tonton gitu loh. Kayak lagi happy, I'm feeling myself. Kabar Kokoh gimana? Baik, puji Tuhan. Thank you for asking. Kata TikTok, udah nikah ya mantannya? Udah. Kata TikTok. Anyways, guys, stop tagging me. Kalian harus belajar menghargai keluarganya juga. Jadi jangan bikin isu-isu yang no. Jangan stop. Aku pun gak mau diganggu dan gitu pun juga dia. Sudah ya. TikTok yang banyak tag aku. Iya, I'm sorry to say this, tapi itu udah kedua kalinya dia melakukan itu. Jadi yang pertama tuh di tagnya pas lagi, pokoknya aku tuh gini loh. Sebenarnya concern aku itu kan akun atas nama Melisa dan Melita gitu, Melisa Melita gitu kan. Tapi kok malah di dalamnya nggak support aku full, malah ini lucu gitu loh. Jadinya malah ngebahas yang lain. Maksudnya kalau bahas isu-isu yang ada mungkin oke, tapi he's a nobody. I'm sorry to say this, tapi ya maksudnya dia bukan di kalangan lambe turah gitu. Dia malah akun ini malah ngupload yang masa lalu dan nggak harus diupload. Jadi kayak menurut aku nggak dewasa dan aku memilih untuk nggak deh. Aku nggak mau lihat akunnya. Gitu. Banjarmasin, aku belum nih ke Banjarmasin. Jadi kuliah di mana, Mel? Aku belum kuliah. Aku nggak report. Aku blok. Soalnya yang pertama aku udah ngomong baik-baik. Yang kedua diulangin. Mama baru usiaan. Aduh, apa sih? Mau nanya dong gimana cara untuk memaafkan seseorang yang kesalahannya sangat fatal. Ini case-nya apa nih? Kalau pacar, go away Ana. Tapi kalau orang tua, kalau udah jadi suami istri, ini beda kasus. Kalau teman ya udahlah. Kapan live sama Kak Glenn lagi? Nanti kalau dia lagi bisa ya, kita ketemu aja jarang. Ada Mbak Yaya. Udah pulang dari Balikpapan? Udah, Bu. Kapan ya aku baliknya? Rabu minggu lalu apa? Kayak Rabu deh. Rabu minggu lalu, bener. Gimana lagi di kabarku? Denger apa tuh, Mbak? Ada gosip apa nih? Udah lama deh gak ketemu aku. Itu lagu tulis sendiri atau gimana? Itu bukan lagu yang tulis, itu Bulusia. Kalau kamu lihat ke YouTube tuh ada di description-nya composed by gitu. Boleh yuk kita budayakan membaca dahulu. Mau nikah ya? Kayak ya
Itu rahasia kita dong. Jangan gitu, ntar orang-orang ngira beneran lagi. Kenapa nggak pernah live bareng Kokonya? Koko nih, kamu reverse ke abang-abang aku apa pacar aku nih? Halo. Koko Kamel, abang gue. Mereka nggak pernah mau kena kamera. Kalau kayak kamu notice gitu ya, abang aku, papa mamaku nggak ada yang mau disorot oleh kamera. Kayak artis Hollywood tuh gue liat-liat. Kok Glenn maukah? Maksudnya? Oh, kalau live gitu, dia mau dia. Pernah ketemu Pastor Rita? Pernah. Kan orang Batak, mama papanya aku panggil Koko. Netizen, mosi ya gue. Tadi ada yang ngomong, makanya bilang Koko Kamel, makanya Kokonya gue tanya, Koko ini maksudnya pacar gue atau abang-abang gue? Aku kan berusaha mengerti gitu loh. Kalau Koko itu ya karena pacar aku Chinese. Kalau dibilang Kokonya Melita, ya berarti mereka kagak ngerti kalau gue Batak. Astaga. Kak gak mau Batak. Gak peduli, pokoknya maunya anak Tuhan. Lebih seru kalau jawabnya sambil ngegas. Betul. Bukan Melita kalau gak ngegas. Bukan begitu. Suka genre apa kalau film? Sebenarnya aku sukanya horor. Tapi gak dibolehin sama papa mama, sama Kak Glenn juga. Katanya itu bisa melemahkan iman. Jadi ya udah, aku nurut. Manyalah abangku, itu apa sih? Manyalah itu. Manyala itu. Kacamata plus atau minus? Minus 5,5 aku. Nyanyi pakai baju adat Batak, mungkin pakai ulos kali. Yang bener aja, rugi dong. Hair color, aku nggak tahu nih, udah luntur neng. Halo, salam dari Ambon. Aku tuh belum pernah ke Ambon, pengen deh ke Ambon. Suka nonton drakor gak? Sekarang lagi gak nonton drakor apapun karena terlalu FOMO di mana-mana. Terlalu kayak aku nggak bisa kayak gitu. Tapi mungkin kedepannya harus sih, kan harus belajar listening ya, karena aku mau les bahasa Korea. Hai Kamita cantik. Hai cegilnya Donghyuk. Ya ampun, kamu cegilnya Donghyuk. Kenapa gak tidur? Kan masih jam 10:30. Single Inferno. Nih ya, Fania, teman gue, dia nyuruh sih aku nonton itu. Bilang lo harus nonton. Cuman maaf nih Pan, kalau lo nonton, gue nggak kepo. Cuman katanya itu kayak reality show, kayak Bachelorette gitu loh, yang kayak jadi jodohan gitu kan. Tetap ilmu padi. Itu apaan sih? Nggak ngerti gue. Cantik amat sih kakak, terima kasih. Warna fave aku, dulu aku berpikirnya dari dulu tuh kayak warna fave aku warna biru. Tapi kayak makin kesini enggak deh. Kayak semua pilihan aku pasti warna-warna coklat, earth tones gitu loh. Biru kayak biru yang kalem lah.
Aku nggak mau lah kalau warna biru banget gitu. FOMO itu fear of missing out, kayak ketakutan seseorang untuk ketinggalan gitu loh. Aku tuh bukan orang yang kayak gitu, nggak bisa ikut tren. Itu nggak bagus sih, itu nggak baik sih. Jadi kadang-kadang kayak kalau lagi ngobrol in one group kayak left out. Aku pakai kacamata dari SMP. Sebenarnya udah pakai dari SD, cuman itu gaya-gayaan. Kayak semua orang lagi ribet-ribetnya pakai kacamata. Aku jadi kayak, apa harus ya pakai kacamata gitu kan. Akhirnya aku coba-cobain kacamata teman aku. Jadi minus beneran. Di kelas 5 apa kelas 6 aku udah burem-burem tuh ngeliatnya. Akhirnya kelas 7 aku pakai kacamata. Sampai sekarang. Gitu. Lies to what? Apa tuh? Kalau kangen Melisa biasanya ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain. Cuman kayak kangen ya, udah. Terus berdoa sama Tuhan. Udah. Harus ngapain emang? Aku suka bingung deh sama yang nanya kayak gitu. Kangen gak sama Melisa? Terus kayak kalau kangen sama Melisa ngapain? Gini ya, dunianya tuh udah beda. Udah sekarang selama aku masih hidup gak bisa ketemu gitu. Jadi bukan aku yang ngobrol, aku kangen banget sama kakak, tapi aku harus ngadu sama Tuhan gitu. Itu yang kadang-kadang tuh orang gak sepaham gitu sama aku. Ada satu pendeta di gerejaku bilang sama papaku, Om kalau kangen sama Melisa panggil Yesus ya. Dan itu ngomong sama aku juga. Jadi bukan yang kayak kalau aku kangen sama Melisa, Melisa aku kangen loh, terus aku kayak aku kan banget sama, enggak, no, aku yang salah, aku yang berdosa, aku melengkapi Tuhan yang punya semuanya. Jadi ya udah, aku berdoa, aku minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku rindu Tuhan yang obatin, Tuhan yang hibur aku, Tuhan yang kasih sukacita, damai sejahtera, supaya nggak ada satupun yang bisa ngambil damai sejahtera yang Tuhan kasih. Udah, that's it. Bukan karena kayak abis itu kalau Melisa kangen sama Melisa liatin barang-barangnya. No, semua barang-barang aku tuh barang-barang Melisa juga, dan barang-barang Melisa tuh barang-barang aku juga. Jadi kayak setiap hari aku hidup dengan itu, sudah terbiasa. Ya udah, sekarang lagi beda dunia dan aku percaya satu hari nanti bakal ketemu gitu. Tambahin dong kuotanya biar nontonin aku nih, aku masih 50 jam lagi loh. Masukkan nangis gak? Enggak. Gak tahu itu lies what apa itu, ngetik-ngetik kok nanya gue. Gimana? Ada niat kuliah lagi gak? Ada, tapi gak sekarang. Aku dari dulu pengen banget kuliah. Jadi if you're asking, gue mau gak kuliah? Mau banget. Tapi gak sekarang. Malinau, masih dong. Aku akan share nanti ketika aku udah berkomitmen untuk ambil kuliah. Jadi kalau kamu di sini ya, stop asking me about university. Karena belum ada pergerakan apapun. Jadi nanti dulu. Mel punya nenek gak? Masih. Opung baru aku tinggal satu. Kan aku nggak kenal dari papa. Aku kenalnya cuma dari mama. Opung doli aku baru monding itu Juni kemarin apa Juli ya? Juli. Dan di sisa opung boru aku sudah 70 tahunan
73, 74, apa 76 ya? Lupa. Kayak opung 76. Izin tidur dong. Solusi buat hubungan yang beda agama dong. Apa harus lanjut atau berhenti? Berhenti. Tidak semua orang punya panggilan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada satu kesaksian yang kayak bilang ternyata nanti dia diubahkan, dia ditemuin Tuhan. No, itu panggilan hidup dia. Tapi kalau kamu tidak dipanggil dan cuma based on love, stop bilang-bilang kayak enggak kok, dia pengertian dan bla bla bla. Nanti di rumah tangga itu, walaupun aku belum pernah menikah, di rumah tangga itu yang jadi masalah nggak hanya cuman agama, itu justru bakal jadi masalah besar. Masih banyak masalah-masalah kecil, penempatan dia, misalnya taruh kipas ini, taruh di mana, ternyata menurut kamu itu berantakan dan segala macam. Atau misalnya suami pulang capek tapi istri pengen ngerasa seharian udah burn out, tapi pengen diajak ngobrol, nanti itu jadi ribut. Dan agama tuh another case. Jadi kalau manual booknya udah beda, lo gak bisa lanjutin. Maaf kalau aku ngomong ini dengan keras, tapi beda agama tuh gak ada jalannya. Maaf banget, tapi kalau menurut aku enggak gitu. It doesn't happen to me. Jadi aku juga kalaupun ada yang begitu ya udah silakan. Tapi buat aku no, aku enggak. MBTI aku jujur nggak tahu. Kalian mana? Dia lagi ada ketemu temennya, lagi ada urusan. Terus kebetulan aku sama dia rumahnya jauh banget ya, Zay. Kakak muslim ya, aku Kristen. Jangan selesai dulu live-nya, oke. Gak pakai skincare, udah. Kalau orang yang kamu kenal pacaran beda agama, temen deket gue sendiri, tahu nggak? Aku tuh kayak di satu sisi aku tahu perasaan dia, di satu sisi aku juga tetap keras sama dia, tapi di sisi lain juga aku nggak bisa ninggalin dia karena aku nggak pengen dia makin hilang. Jadi kayak gini, mungkin ada seseorang yang kayak ngerasa gila, dia tuh ngertiin gue banget, dia tuh pahamin gue banget, tapi beda agama. Ya elah, itu pas masih pacaran, tau gak lo? Ntar ngomong kalau udah menikah tuh baru kalau nggak ya ho. Maksud aku kayak jangan. Aku aja sama Kak Glenn yang kita sudah sepelayanan, udah kenal dari lama, keluarga juga udah kenal dari lama, masih banyak beda paham. Apalagi yang lo nggak tahu entah berantah dari mana, terus habis itu beda agama gitu. Beda lagi kalau memang Tuhan pertemukan cuma 3 bulan, habis itu lo menikah, itu beda lagi. Itu pasti ada sesuatu yang di dalam hatinya yakin banget ini udah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ya. Maksudnya aku kayak itu beda gitu. Tapi aku aja yang udah satu lingkungan, satu pelayanan, satu gereja, dan kita kenal dari aku umur tuh masih 15-16 tahun, masih banyak pemahaman yang beda gitu, dan masih banyak yang harus aku pelajarin. Apalagi gitu. Aku nggak tahu Mayor Teddy itu siapa. Pemilu nomor berapa? Kita nggak bahas itu ya guys di sini. Bye. Gak usah dibahas agama, kan nggak penting kan. Tadi ada yang nanya makanya penting guys. Si Onu udah punya baby. Terus congrats. Pernah saat teduh bareng pacar nggak? Pernah lagi. Aku happy banget, itu awal tahun ini.
awal tahun ini, walaupun ya by phone karena dia habis pelayanan. Waktu itu 31 Desember dia habis pelayanan, mulainya jam 10 malam, jadi dia pelayanan countdown. Pulang dari situ aku habis doa sama keluarga, aku telepon Kak Glenn, kita angkat satu pujian, terus aku berdoa, dia berdoa gitu. Terus aku beberapa kali pas lagi sempat untuk ngobrol, lagi senggang, dia sharing apa yang didengar hari ini yang memberkati dia. Dan dia kan pendeta juga ya, jadi Kak Glenn kalau nyusun bahan khotbah juga suka kirim ke aku dan aku bacain, terus kita bahas lagi apa yang Tuhan mau sampaikan. Ini hal-hal ini sih yang ternyata membuat aku happy ya, bukan kayak jalan-jalan kemana-mana dan segala macem, tapi happy karena aku tahu, aku rindu banget, aku rindu hadirat Tuhan karena I know how it feels. Aku tahu rasanya kayak Tuhan tuh kok gak sayang sama aku pas Melisa pulang, pas keluarga aku punya masalah finansial, dan ternyata aku selalu membutuhkan Tuhan. Jadi pas sama Kak Glenn tuh jalanin bukan cuman kayak menye-menye aku sayang kamu atau bla bla bla, tapi apa sih yang Tuhan mau, apa yang Tuhan pengen di hubungan ini gitu. Karena kalau kita pikir kenapa gak pacaran dari dulu, kenapa baru sekarang, berarti memang di waktunya Tuhan yang tepat kayak gitu. Angkatan berapa ya? Special season. Pokoknya setelah Tiara dan Lyodra. 2020 aku. 2020 bukan 2019. Love sekeban. Aku 23 tahun, umur aku 23 my age. Apa nih? Tapi nggak mudah loh untuk jalanin itu. Maksudnya aku yang dulu gitu, aku kayak selalu tertekan dengan dituntut harus ketemu, dituntut harus bisa jalan dan bla bla bla, dan mengesampingkan pelayanan yang aku pikir benar. Dan pas aku sama Kak Glenn, aku masih tertuduh dengan semua itu. Jadi aku bilang sama Kak Glenn, maaf aku nggak bisa sering ketemu karena aku, ya maksudnya gini loh, aku tuh dari kecil bukan orang anak yang suka jalan-jalan. Jadi sama papa mama itu dibiasakan untuk selalu di rumah. Jadi benar-benar anak rumahan banget. Aku dari awal pacaran sama Kak Glenn udah say sorry dan bilang aku minta maaf karena aku gak bisa terus-terusan ketemu, karena aku gak bisa, istilahnya kita kayak gak bisa pacaran kayak orang pada umumnya gitu loh, kayak anak zaman sekarang. Tapi ternyata Kak Glenn tuh memang Tuhan baik lah gitu. Aku tahu kerinduan hati aku dan jawaban aku dijawab Tuhan lewat Kak Glenn juga. Dia tuh bener-bener anak rumahan juga, dan keluarganya juga aku kenal baik, dan selalu yang kayak gak apa-apa kalau kamu gak bisa, gak apa-apa kalau kamu gak bisa, gak apa-apa, yang penting kamu tahu loh kalau kamu diajak, gak apa-apa loh, yang penting kamu tahu kalau kamu tuh dihitung kayak gitu. Jadi aku merasa sangat disayang dengan cara yang kayak gitu, gak dituntut, dan ya selalu diprioritaskan lah gitu. Bukan Glenn Fredly dong, Glenn Manuel. Keluar skala 1-2 kali seminggu. Iya benar-benar. Aku kadang juga malas keluar sih.
Kok gue gak pernah WL? Dia WL kok, dia di CP udah 2 minggu di Central Park. Kalau Glenn Manuel gak kenal kami. Iya, ada kok beberapa yang kenal, kamu doang gak kenal. MBTI aku gak tahu. Live sampai 1 jam. Jam 1 lah. Enggak. Aku gak sering pulang ke Medan. Dulu sempat choir aku. Temannya bertingkah seenaknya. Buat aku kadang-kadang, maksudnya banyak temen yang pasti beda juga sih sifatnya sama kita. Itu cuman cara, maksudnya supaya nggak berantem, supaya kita yang nggak risih dan segala macam. Itu cuman bagaimana cara kita menghadapi dia. Karena yang, maksudnya dia, kita nggak bisa kontrol dia, tapi kita bisa kontrol diri kita sendiri. Kalau sebel ya ngomong dengan baik, gue nggak suka ini bla 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 dan bla 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 gitu. Tapi jangan ngajak ribut juga sih. Biar gak overthink curiga sama pacar. Aku tuh cemburuan banget. Bener-bener cemburuan banget. Tapi ada masanya ternyata aku belajar kalau itu tidak membuat hubungannya jadi sehat. Gimana caranya? Ya, aku harus punya inisiasi baik untuk mau memperbaiki, dan pasangan aku pun harus datang dengan kepala dingin dan bilang kayak, aku nggak akan nggak bisa terus-terusan untuk hibur kamu loh. Kamu harus yang sembuhin diri kamu sendiri. Dan itu yang terjadi sama aku sama Kak Glenn. Di awal aku bener-bener cemburuan banget, apa-apa aku permasalahin, dan sampai akhirnya awalnya Kak Glenn kayak ya gini. Tapi di akhirnya pun dia bilang kayak, aku terbatas dan aku gak bisa selalu comfort kamu. Jadi kalau kamu begini terus, nanti kita yang gak jadi. Gitu. Dan sama kebalikannya, kalau ada sesuatu yang aku tuh gak suka dari pasangan aku juga mau bilang sama dia baik-baik. Aku belajar untuk bilang dengan kepala dingin, dan dia harus mau dengerin. Itu sih. Jadi bukan yang paling penting tuh, aku selalu belajar ya. Aku belajar nih. Kan orang selalu bilang, yang paling penting tuh komunikasi gitu kan. Menurut aku, komunikasi itu penting. Tapi ada yang lebih penting daripada komunikasi. Yaitu, understanding each other's POV. Gitu. Harus sama-sama mau. Harus sama-sama nurunin ego. Gitu. Wah, ini banyak sekali anxiety attack. Udah lama banget enggak. Akhirnya aku open up about this. Itu udah tahun 2021 sampai 2022 awal. Aku begitu. Tapi enggak sih, dia enggak. Udah lama banget enggak lagi. Mel, boleh nggak bantu kasih pemahaman untuk pasangan yang selalu cemburu soal mantan? Padahal nggak ada apa-apa. Kamu posisinya cewek ya? Kalau posisi cewek sebetulnya agak lebih mudah untuk meyakinkan laki-laki sih. Cuman caranya gimana ya? Mungkin kayak kasih, ya itu, kita harus punya jawaban rasional, bilang ya aku nggak bisa memperbaiki
emang nggak bisa memperbaiki, aku nggak bisa mengubah masa lalu. Ya dia udah jadi mantan, ngomong aja kayak gitu, being really honest, tapi bilang kayak ya udah sekarang aku udah sama kamu, aku mau jalanin sama kamu, dan hubungan ini bisa dijalanin kalau kita percaya satu sama lain gitu. Aku akan sekuat tenagaku untuk bangun kepercayaan itu terus gitu. Tapi please jangan tuduh aku atas sesuatu yang nggak akan pernah aku lakukan gitu. Itu sih sebenarnya cowok dan cewek sama aja sih jawabannya. Cuman kadang lebih mudah untuk meyakinkan laki-laki daripada perempuan. Gak usah kayak manis-manis lah, kayak bilang enggak lah kamu lebih beb, gak usah. Itu malah ngasih makan egonya dia, dan ketika kamu gak bisa ngasih makan itu, dia malah marah, dia pasti akan jadi toksik lagi. Jadi ya udah, ngomong dengan rasional, bilang aku nggak bisa terus-terusan jadi orang yang baik gitu, aku pasti akan menyakiti kamu juga. Tapi satu hal yang perlu kamu percaya, kalau ya hubungan ini bisa jalanin kalau kita sama-sama percaya gitu. Tips buat move on dari mantan yang beda agama. Ya tau lah, Tuhannya gak sama, fondasinya beda, mau secocok apapun pasti di situ akan jadi masalah. Jadi bukan move on ya, aku lebih kayak let go, biarkan aja. Tuhan sayang sama kamu dan Tuhan juga sayang sama dia, karena buat dia juga kamu beda agama, jadi ya gak bisa dijalanin gitu. Kan menurutmu cowok itu bisa gak move on ya maksudnya? Hanya cowok-cowok yang tidak dewasa sih menurut aku. Aku dulu, I used to think that every guy in this world kayak selalu punya ruang untuk mantannya. Tapi enggak kok sebenarnya. Orang yang takut, gini, aku pernah bilang ini. Apa yang bisa membuat seseorang tuh gak selingkuh? Apa yang bisa membuat orang tuh tidak menyakiti? Iya cuman satu, takut akan Tuhan. Jadi kalau dia gak takut akan Tuhan, dia juga gak takut sama kamu. Apalagi kamu dipikirkan. Tapi kalau dia takut sama Tuhan dan menaati firman Tuhan, ya pasti itu udah secara otomatis. Itu kayak berjalan beriringan gitu. Pasti kehidupannya juga selaras sama firman Tuhan. Dan firman Tuhan tuh udah sangat jelas. Suami mengasihi istrinya dan istri menghormati suaminya. Kan bisa nikah beda agama gak sih, Mel? Gak tahu. Aku gak ada rencana sih beda agama ya. Aku gak cari tahu juga jadinya. Kenapa gak kuliah ambil jurusan psikolog? Maybe one day aku mau ambil psikologi, tapi belum sekarang. Masih suka nangis gak kalau kangen Indonesia? Enggak, karena di awal aku kenal lagi, pacaran sama Kak Glenn. Doanya Kak Glenn satu, supaya nama Melisa dan cerita tentang Melisa dan rindu sama Melisa itu tidak menjadi tabu lagi di rumah ini, tapi jadi tangisan sukacita yang mendatangkan kebaikan, dan percaya kalau Tuhan itu selalu baik gitu. Dan aku imanin itu dan aku selalu berdoa itu. Jadi kalau bilang kangen ya kangen, tapi nangis gak? Ya enggak. Karena akhirnya hal itu terjadi, akhirnya yang aku doakan Tuhan jawab gitu. Kuliah psikologi mau kerja apa? Kalau ditanya tentang pekerjaan, aku sudah bekerja sekarang sebagai penyanyi dan juga penulis lagu dan juga content creator. Tapi kenapa aku mau psikologi? Sebenarnya lebih ke melayani ya. Mungkin nantinya akan ada tempat untuk orang-orang bernaung
aku ada ranah pelayanan, tapi aku juga bisa melayani di luar yang mungkin gak bisa aku jangkau di gereja aja. Tapi mungkin ada orang yang pengen in person ngomong sama aku butuh ini dan segala macam. I'm here to help, dan aku mau melayani lewat itu juga gitu. Pastinya ya firman Tuhan juga. Jadi kalau saya bilang psikologi mau kerja apa, lebih ke ranah pelayanan sih. Good night. Kalau suka sama Semarga, bertobat kamu. Sekarang psikolog di gereja, betul. Sebenarnya kemarin tuh aku hampir mau masuk konselor karena aku ada beasiswa dari seorang pendeta, jadi aku mau dimasukin ke konselor. Tapi setelah aku pikir lagi, itulah yang aku bilang, ada nggak apa ya bahasanya ya, ada nggak waktunya, dananya, kebutuhannya dan segala macam. Ada. Yang belum ada itu komitmen aku nggak mau nanti mengatasnamakan karena aku sering keluar kota dan segala macam, aku nggak kepegang gitu. Jadi aku belum mau. Tapi waktu itu udah mau, cuman aku kayak ntar dulu, aku harus berdoa dulu karena ini aku nggak pengen ini jadi bias aja karena aku pengen kuliah, enggak. Aku pengen bener-bener bawa dalam doa dulu supaya ya memang Tuhan mau aku di situ gitu, bukan karena bias suka-suka gue. Cantiknya oi. Salam dari Tibera Surabaya. Halo, salam balik ya. Biasanya saat teduh jam berapa? Ini sebentar lagi. Selamat tidur. Panitia di Dom Balikpapan. Halo. Kayaknya ntar lagi aku juga off. Bye guys. Saat teduh biasanya ngapain? Ya nyanyi, angkat 1-2 pujian. Terus ya baca firman Tuhan, buka renungan. Terus nyatet di buku ini, jurnal aku. Terus aku nambahin, jadi aku lagi baca satu buku tentang tentang karakter Daniel di buku ini. Sebenarnya kayak cerita POV satu pendeta gitu, cuman memang aku highlights karena ada beberapa notes yang bagus lah kalau menurut aku gitu. Itu sekalian aku tambahin, dan aku tambahin untuk bahan belajar juga sih sebenarnya. Tapi itu ya, maksudnya aku nggak terpaku yang kayak harus banget semuanya secara formal. Enggak. Santai aja, jangan lihat-lihat jam juga, jangan diburu-buru, jangan ngerasa kayak udah malam. Enggak, ya udah kalau lagi enjoy waktu sama Tuhan. Kau pernah doa novena enggak? Gitu. Teman ular. I guess udah dulu guys, bye bye. Aku nggak tahu sih besok live lagi atau enggak, tapi semoga aku niat untuk live lagi. Karena biasanya aku tuh suka, aku nggak bilang kayak aku suka banget baca buku sih, cuman kalau ceritanya menarik aku mau baca buku itu willingly. Aku lagi selain Alkitab ya, aku lagi baca ini guys, ini Hunger Games, karena aku tuh waktu nonton filmnya aku sampai nangis. Kocak banget gue ya, sampai nangis aku. Padahal gitu doang, nggak gitu doang sih, tapi ya gitulah. Bye guys, sampai ketemu lagi di lain waktu. Bye.